Ah, Ikatan duniamu belum putus, kau masih perlu menjalani satu kehidupan di dunia fana. Jadi ini berarti aku gagal melewati ujian spirit dan bertransmigrasi menjadi bayi manusia? Langit berkata ikatan duniaku belum putus. Mungkinkah di kehidupan ini aku harus menjadi putri keluarga ini? memangnya kenapa? Salahkan saja dirimu sendiri yang tidak bisa punya anak, melahirkan beban. Sekarang anak haram ini malah membenturkan kepalanya sendiri dan entah berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya. Keluarga kami tidak mau jadi korban penipuan. Ibu, ayo pergi, pergi. Aku tidak mau, tidak mau. Aku tidak peduli. Kecuali jika aku mati hari ini. Tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Dewi, jika kamu terus mengacau, aku akan bertindak serius. Ibu, tolong berikan uangnya padaku. Ah. Siti Aminah, buta matamu, kenapa kamu memukulku? Aduh, bukan aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ah. Berani-beraninya kamu memukul? Aduh. Ibu, sungguh bukan aku. Mawar. Mawar, kamu sudah bangun? Kepalamu masih sakit? Ada yang tidak nyaman di bagian tubuhmu? Ibu, anak haram ini ternyata sudah bangun. Baguslah kalau sudah bangun, supaya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk mengobatinya. Cepat pergi, pergi. Jangan menempel lagi, tunggu. Ibu. Mawar baru saja bangun, tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak meminta semua uang, tapi kumohon padamu. Tolong sisakan sedikit uang untukku, untuk membelikannya sesuatu yang bergizi untuk kesehatannya. Boleh ya, HMPH, hanya beban. Untuk apa makan yang enak? Menurutku sih, cukup dengan panci ini saja. Masak bubur tepung untuk mengisi perutnya. Tapi, Bubur tepung itu apa? bubur tepung itu tepung dicampur air. Hal ini saja tidak tahu, benar-benar bodoh. Kalau begitu aku tidak mau makan. Aku mau makan daging. Makan daging. Ibu, sekarang sedang terjadi bencana di mana-mana. Bersyukur kalau ada makanan saja sudah bagus. HMPH, anak haram ini masih ingin makan daging. Apakah makan daging itu sulit? Tentu saja. Tidak benar. Apakah aku berhalusinasi? Ibu, aku baru saja sepertinya melihat 2 ekor ayam hutan jatuh. Menurutku kamu tergila-gila daging. Tubuh ini terlalu lemah, menyebabkan kekuatan sihir terbatas. Tidak ada uang sama sekali, hanya ada beberapa telur di rumah ini. Nanti aku minta menantu kedua mengantarkannya padamu. HMPH, mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Jangan ganggu kami lagi. HMPH, ayo. Ibu. Tuan ingin makan daging. Tidak apa-apa. Ibu akan pergi ke gunung belakang besok untuk melihat apakah bisa menangkap buruan. Ibu, tunggu. Tuan, kenapa kamu datang? Setelah istirahat semalam, kekuatan sihir akhirnya pulih sedikit. Kali ini aku pasti akan makan daging. Ibu, aku ingin pergi berburu bersamamu. Baiklah. Tapi ikuti aku dengan baik. Gunung ini luas. Jangan sampai tersesat. Tuan. Anda tidak apa-apa, Tuan? Tuan. Cepat pergi ke sana dan lihat apakah ada orang. Cepat, cepat cari bantuan. Terkena energi negatif. Ternyata tanda kehancuran. Tidak kusangka ada orang di sini yang menggunakan cara jahat untuk menyakiti orang. Pergi, pergi, pergi. Anak dari mana ini? Menyingkir. Aku sedang menyelamatkannya. Kakek ini sudah terkena energi negatif. Jika aku tidak segera memberinya pil pelindung jantung, dia akan meninggal karena serangan jantung. Energi negatif apa? Jangan bicara omong kosong di sana. Cepat pergi.
Maafkan kami adalah penduduk desa dari sini. Kami tidak bermaksud jahat. Kami akan segera pergi. Apakah Tuan baik-baik saja, Tuan? Tuan, mulai sekarang, kamu tidak boleh bicara sembarangan seperti tadi dengan orang asing. Itu berbahaya, tahukah kamu? Baik. Ibu, aku mau makan ikan. 3 tahun bencana kelaparan. Ikan di sungai sudah lama habis ditangkap. Ibu, lihat, ada ikan. Apakah aku berhalusinasi? Ikan ini sampai naik ke darat sendiri. Cepat ambil ikannya. Kalau tidak diambil, orang lain akan mengambilnya. Waktunya makan. Hari ini keberuntungan kita sangat bagus. Ada begitu banyak ikan, tidak akan habis dimakan. Kita juga bisa menjualnya. Hei, di sana ada sarang kelinci. Kita akan pergi melihatnya nanti. Mungkin hari ini ada ikan dan daging. Ayo pergi. Hei, Ses. Ada kelinci ini datang sendiri. harum sekali. Ayo, makanlah. Enak. Enak. Makanlah lebih banyak. Ibu juga makan. Kakak ipar, kalian sudah makan? Kenapa ada daging kelinci dan daging ikan lagi? Enak sekali. Ya, Ah, masih banyak ikan tersisa. Ibu belakangan ini kebetulan ingin makan daging. Aku akan bawa beberapa ikan pulang untuk menghormati beliau. Hahaha, hei. Cui Fen, kita sudah berpisah rumah. Kalau mau makan daging, tangkap sendiri di gunung. Aku tidak punya daging gratis untukmu. Kakak ipar, perkataanmu itu keterlaluan. Meskipun kita sudah berpisah rumah, pada dasarnya kita tetap satu keluarga. Bukankah daging ini seharusnya dibagikan? Berbagi. Baiklah. Kalau kamu minta ibu membagi uangnya setengah untukku, aku akan membagi ikan ini denganmu. Kalau tidak diberi, ya tidak aku tidak berani memintanya. Siapa tahu barangmu ini asalnya tidak benar. Tidak tahu dari mana kamu mencurinya. Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Kalau begitu, jelaskan. Semua orang pergi ke gunung dan pulang dengan tangan kosong. Kenapa kamu bisa menangkap ikan dan kelinci? Kenapa tidak bisa bicara lagi? Menurutku kamu hanya merasa bersalah. HMPH. Hei, semuanya, cepat lihat kemari. Aduh, kakak iparku tangannya tidak bersih. mencuri barang. Wanita jahat mulutnya bau akan sial seumur hidup. Kamu. Hei, dasar anak haram, siapa yang kamu bilang mulutnya bau? Ah. Ah. Apa yang kamu lakukan? Maaf, maaf. Permisi. Pergi. Ibu, tadi aku di kantong wanita jahat itu memasukkan jimat sial. Hari ini dia akan sial seharian. Jimat sial, Ya, bocah nakal. Sakit sekali. Tidak makan lagi. Dewi Lestari ini benar-benar keterlaluan. Menangkap ikan saja tidak tahu. Untuk menghormati mertua ini, ibu masih punya 2 kelinci besar dan gemuk. Kakak ipar memonopolinya sendirian. Baru beberapa hari sejak putra sulung meninggal. Menantu perempuan ini sudah berani melawan. Harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran yang baik. Ibu, kenapa perlu mencari kesempatan? Tukang jagal Joko dari desa sebelah baru saja kehilangan istrinya. Sekarang ingin mencari istri baru yang muda dan cantik.
Dengar-dengar dia memberi 100.000 rupiah uang mahar. Pas sekali kalau kita menikahkan kakak ipar dengannya. 100.000 rupiah, putra kedua kita di pabrik hanya dapat 20. Ini setara dengan hasil kerjanya bertahun-tahun. Dengan uang ini, bukankah kita bisa makan daging setiap hari? Hanya saja, bagaimana caranya agar menantu sulung mau menikah dengannya adalah masalahnya. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku punya cara. Suara apa? Ayah. Ayah, kamu tidak apa-apa? Jinyan, kamu datang tepat waktu. Ayah bertemu dengan peri kecil hari ini. Dokter, apakah ayahku terluka di kepala? Hei, anak nakal, bagaimana kamu bicara? Aku sedang bicara serius denganmu. Ayah tiba-tiba terkena serangan jantung hari ini, dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Aku tidak tahu obat apa yang dia berikan padaku. Penyakit jantung selama belasan tahun ini tiba-tiba sembuh. Benarkah? Kondisi kakek memang sudah benar-benar pulih sekarang. Sudah dengar kan? Sekarang kamu segera pergi ke kota air tenang dan bantu aku mencari peri kecil itu. Bawa hadiah berharga untuk berterima kasih. Kota air tenang? Ya, bukankah kamu pernah ke kota air tenang sebelumnya? Lagi pula, mencari seorang gadis kecil seharusnya tidak sulit bagimu. Aku tidak mau pergi. Tempat itu, aku tidak ingin pergi ke sana lagi. Aku tidak mau pergi ke tempat itu. Aku tidak mau pergi lagi. Aku tidak mau melakukan hal sekecil ini untuk kau mau membuatku marah sampai mati. Ayah. Ayah, ada apa denganmu, dokter? Ada apa dengan ayahku? Tidak baik, serangan jantung kakek berisiko kambuh. Jika tuan tua terus menentang keinginannya sendiri, nyawanya mungkin terancam. Apa? Ayah, jangan marah. Aku akan pergi, oke? Hahaha. Kakak Ipa, cepat buka pintunya, ada masalah. Kakak Ipa, buka pintunya, ada masalah besar. Kakak Ipa, buka pintunya. Liu Cuifen, kenapa kau mengetuk pintuku sepagi ini? Kakak Ipar, cepat pergi ke rumahku lihat adik keduaku. Tangannya terlindas mesin di pabrik, sekarang dia sekarat. Apa? Meskipun aku dan ibu biasanya tidak memperlakukanmu dengan baik, adik keduaku selalu menghormatimu. Sekarang dia sekarat, dia hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Kalau begitu cepatlah, tidak ada waktu. Ada apa ini? Bagaimana bisa? Adik kedua terlindas mesin? Saya juga tidak tahu. Cepat, lihatlah. Hahaha. Sial, aku tertipu. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Jadi kau Suan Yin. Penampilanmu memang bagus, Liu Cuifen memang tidak menipuku. Kau milikku. Sepertinya kau belum tahu ya. Ibumu dan Liu Cuifen sudah menjualmu padaku. Aku sudah memberi mereka 1 juta rupiah. Ayo, sayang. Lepaskan aku, ibu, adik Ipa. Aku tahu kalian di luar. Cepat lepaskan aku, ibu. Sudahkah kamu memberitahu kepala desa? Tenang saja, tidak lama lagi. Kepala desa akan datang membawa orang untuk menggerebek perselingkuhan. Saat itu, masalah Dewi Lestari dan tukang jagal Joko tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dia harus menikah, mau tidak mau. Bapak Budi, saya menemukan bahwa gadis yang ayah Anda temui saat itu mungkin bernama Mawar, karena pada hari itu hanya dia dan ibunya yang melewati sini. Ayo. Tidak disangka dia melakukan hal seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu. Benar, ayo. Benar-benar sangat tidak tahu malu. Halo, saya ingin bertanya.
Apakah kalian tahu di mana rumah Mawar? Mawar, bukankah dia Putri Dewi Lestari? Kami kebetulan akan menggerebek perselingkuhan di rumahnya. Menggerebek perselingkuhan? Benar, Dewi Lestari itu benar-benar berani sekali. Suaminya baru meninggal berapa lama? Dia sudah keluar dan mulai berselingkuh. Tidak tahu malu. Benar-benar ada orang seperti ini di desa kita. Aku sampai malu. Ayo, 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 ayo. Bapak Budi, Seorang wanita genit seperti itu, bisa mendidik anak perempuan yang baik apa? Aku sudah bilang ayahku ditipu. Ibu. Ibu. Aneh, ibu pergi kemana? Tidak bagus, ibu dalam bahaya. tolong aku. Berani-beraninya menggigitku, jangan tidak tahu diri, bisa melayaniku itu keberuntunganmu. Lepaskan aku. Berteriaklah lebih keras, kamu berteriak sampai suaramu habis pun tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Kepala desa? Di mana? Astaga, kepala desa. Akhirnya kalian datang juga. Kakak iparku dan tukang jagal Joko dari desa sedang berselingkuh di dalam sana. Apa? Astaga, putih sekali. Aku sangat merindukan Dewi Lestari. Kamu benar-benar putih. Astaga, moral zaman sekarang semakin merosot. Jika aku membiarkan perilaku amodal seperti ini, suasana di desa kita akan ikut rusak. Minggir. Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Tidak bagus. Sudah terlambat. Hanya bisa menggunakan cara itu. Tian Kun Wuji, Wan Xiang Gu, teknik transfer, buka. Dewi Lestari, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dewi Lestari, aku rasa kali ini kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Kepala desa, yang terbaring di ranjang ini, bukan Dewi Lestari. Ada apa ini? Apa yang terjadi, belum pernah lihat ya? Kenapa harus kamu? Ibu Wang, kamu sudah lebih dari 60 tahun. Bagaimana bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Kepala desa, bukan begitu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku tadi sedang di toilet. Astaga, pelaku perselingkuhan ada di sini. Kamu pikir kami semua buta? Kamu melakukan hal seperti ini. Apa kamu tidak kasihan pada mendiang pawang? Bukan aku. Cih, kepala desa, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Yang tadi di dalam rumah berselingkuh itu, jelas-jelas Dewi Lestari. Lihat. Bahkan gelang yang selalu dia pakai masih ada di sini. Gelang ini memang milik Dewi Lestari. Benar, aku melihat dia memakainya setiap hari. Tidak pernah dilepas. Mungkinkah yang tadi berselingkuh itu Dewi Lestari? Ah, Oh, benar sekali. Yang berselingkuh denganku itu Dewi Lestari. Wanita itu mengambil uangku 1 juta rupiah. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Malah dia mengirim ibunya ke ranjangku. Cih. Kalian hari ini harus memberiku penjelasan. Kalau tidak aku akan lapor polisi dan menangkap kalian semua. Aku akan bilang desa Bunga Persik menipu Mahat. Kepala desa, bagaimana ini? Sudah, mari kita cari Dewi Lestari dulu. Aku akan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayo. Bajingan. Ibu. Mawar. kenapa ibu di sini? Aku bangun tidur tidak melihat, jadi aku keluar mencari ibu. Jadi kamu Mawar. Benar. Mungkinkah dia, penolong kecil, yang ayah sebutkan, melihat wanita ini lagi? Bukankah dia yang tadi diributkan warga? Karena dituduh berzina, HMPH, pakaiannya berantakan. Sepertinya baru turun dari ranjang pria lain. Aneh. Kenapa aku dan paman memiliki ikatan darah? Paman tampan, kamu adalah ayah. Paman tampan, kau adalah ayahku. Apa yang kau katakan?
Bagaimana bisa kau sembarangan memanggil ayah? Aku tidak salah orang. Dia adalah ayahku. Anak ini memanggil siapa saja, ayah. Tampaknya wanita sering memanfaatkan anak itu untuk merayu pria lain. Kepala desa, Su Wanyin ada di sini. Su Wanyin, cepat kembalikan uang dari tukang jagal Joko yang kau dapatkan. 1 juta rupiah? 1 juta rupiah apa? Jangan berpura-pura. Kau menipu tukang jagal Joko. 1 juta rupiah sebagai mahar. Dia mau melapor ke polisi. Su Wanyin, kalau kau hanya mau uang, katakan saja terus terang. Tidak perlu mengirim ibumu ke ranjangku. Ini bukan menindas orang jujur, kan? Bagaimana ibumu akan hidup nanti? Aku pasti berbuat dosa di kehidupan sampai putra sulungku menikahimu. Ketika aku di bawah sana, wajah apa yang kumiliki untuk bertemu mendiang suamiku? Aduh, untungnya ditemukan tepat waktu dan kesalahan besar tidak terjadi. Menantu perempuanmu ini benar-benar terlalu tidak tahu malu. Menipu orang demi uang dan merusak reputasi mertuanya sendiri. Rendahan, HMPH. Kedua orang jahat ingin menindas ibuku lagi. Uangnya bukan diambil ibuku. Mereka berdua yang mengambilnya dan menjebak ibu. Dasar anak haram kecil, omong kosong apa, jelas-jelas ibumu. Jimat kebenaran. Aktifkan. Benar, aku yang mengambil uangnya. Ya, uangnya memang aku yang ambil. Ada apa? Kenapa aku mengatakan yang sebenarnya? Siti Aminah, akhirnya kau mengaku. Kau demi 500 rupiah dari tukang jagal Joko. Bekerja sama dengan ibu untuk menjebakku, membohongiku untuk datang ke rumahmu, agar aku bisa tidur dengannya. Jika kepala desa tidak percaya, kau bisa menggeledah rumahnya. Uangnya pasti masih ada padanya. Siti Aminah, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat akui semuanya. Kepala desa, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak tahu di mana uangnya. Uangnya ada di dalam lengan bajunya. Kepala desa, lihat uang ini. Dasar Siti Aminah. Kau hampir menipuku juga, dan kau juga. HMPH. Sebagai ibu mertua Dewi, kau bekerja sama dengan menantu kedua. Melakukan perbuatan tak bermoral seperti ini di usiamu yang sudah tua, apa kau tidak punya muka lagi? Kepala desa, aku. Kakek kepala desa, tidak hanya itu. Beberapa waktu lalu saat pembagian harta, mereka mengambil semua uang dan tanah di rumah. Semuanya. Ibu dan aku bahkan tidak bisa makan sekarang. Benarkah ada kejadian seperti itu? Dasar anak haram. Omong kosong apa itu? Apa maksudmu tidak bisa makan? Kemarin kau masih makan daging. Kalian mengambil semua uangnya. Dengan apa dia makan daging? Kepala desa, apa yang kukatakan benar? Jika Mawar katakan tadi benar, akan kukatakan pada uang dan tanah keluargamu harus dibagi untuk mereka ibu dan anak. Apa-apa? Kepala desa, kenapa Anda membagikan uang dan tanah milik keluarga saya kepada Dewi Lestari? Saya tidak terima. HMPH, kalian melakukan hal yang memalukan seperti ini. Masih berani tidak terima? Baiklah, besok saya akan menulis surat ke pabrik adikmu yang kedua. Dia sedang dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Nanti kalau masalah kalian tersebar, kita lihat apakah dia akan terpengaruh. Aduh, apa yang Anda bicarakan? Kepala desa akan mendengarkan Anda. Kami setuju. Baiklah. Nanti Anda ikut pergi sebentar. Jadilah saksi. Baik, kepala desa. Penggerebekan perselingkuhan ini ternyata hanya kesalahpahaman. Kepala desa. Uang saya. Anda masih mau uang? Anda datang ke desa kami dan berbuat cabul. Ini adalah kejahatan cabul. Anda tahu? Ayo, bawa dia ke polisi. Pergi. Saya lihat siapa yang berani menangkap saya. Saya beritahu Anda. Paman saya bekerja di pemerintahan kabupaten. Dia membocorkan kepada saya, baru-baru ini ada investor besar dari luar negeri yang akan membangun pusat budidaya tanaman obat di kota Air Tenang. Kalian percaya atau tidak, dengan satu kata dari saya, hal baik pembangunan basis ini tidak akan jatuh ke desa Bunga Persik kalian. Paman yang bermarga Wang ini sepertinya memang benar bekerja di pemerintahan kabupaten. Apa yang dia katakan jangan-jangan benar? Kepala desa. Jika kita benar-benar menyinggung perasaannya dan kehilangan kesempatan membangun basis ini, bagaimana ini? Desa kami sedang dilanda bencana, sudah miskin selama beberapa tahun. Anda cukup pintar. Menurut saya, kalian sebaiknya tahu diri. Biarkan Dewi Lestari menikah dengan saya, lalu melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untuk saya. Mungkin jika saya senang, saya akan meminta paman saya untuk memberikan kuota pembangunan basis ini kepada desa kalian. Anda yang bermarga Wang, jangan keterlaluan. Saya keterlaluan, lihatlah mereka, semuanya pengecut. Dalam hati mereka berharap Anda bersama saya.
Anda. Dewi. Kita berdua. Kenapa saya tidak tahu bahwa keputusan pembangunan basis grup Santoso ada di tangan Anda? Siapa kau? Ayah tampan. Ayah. Oh. Aku mengerti. Bagus sekali kau, Suan Yin. Kubilang kau tidak mau bersamaku lagi. Ternyata kau sudah menemukan pria simpanan, kan? Diam. Pria simpanan. Pria simpanan yang kau sebutkan juga yang kau sebut seorang investor besar dari luar negeri. Tuan Sen, maafkan saya. Maaf saya terlambat. Siapa yang kau bohongi? Apa statusnya? Bagaimana mungkin dia datang ke tempat terpencil ini? Buka mata anjingmu dan lihat. Mungkinkah kau adalah Tuan Sen? Maafkan aku karena tidak mengenalimu. Maafkan aku. Bukankah seharusnya kita mengirimnya ke polisi? Oh, ya, bawa dia ke polisi. Baiklah, kepala desa. Tuan Sen, saya salah. Ayo pergi, Tuan Sen, ayo pergi. Tuan Sen. Terima kasih. Jangan salah paham. Saya hanya tidak ingin reputasi perusahaan saya tercemar di luar. Mari kita selesaikan dulu urusan yang diperintahkan orang tua itu. Baik. Nona Su, ini ada 400 juta rupiah. Ini sebagai imbalan untuk putri Anda, karena telah menyelamatkan tuan tua kami. Ibu, aku tidak salah lihat, kan? Ini 400 juta rupiah. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Jangan kau, aku juga belum pernah melihatnya seumur hidupku. Kalian salah paham, kan? Putriku masih sangat kecil. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan seseorang? Nona Su, ini adalah niat baik tuan tua. Mohon Anda menerimanya. Benar. Aduh, cucuku yang menyelamatkannya. Cucuku pintar sejak kecil. Dia sering menyelamatkan orang. Mawar menyelamatkan orang untuk mengumpulkan pahala. Jika dia menerima uang, itu melanggar hukum Allah dan dia akan dihukum. Hukum alam apa? Hukuman apa? Tidak mau uang sebanyak ini. Apa kau bodoh? Karena uang ini diberikan untuk Mawar, dia tidak mau menerimanya. Maka kita kembalikan saja. Suan Yin, apa kau gila? Ini 400 juta rupiah. Benar, nenek. Uang ini cukup untuk keluarga kita hidup beberapa generasi. Bagaimana bisa kau mengembalikannya? Tuan Sen, ini. Ternyata dia tidak serakah akan kemewahan. Itu adalah kualitas yang langka dan berharga. Karena dia tidak mau, lupakan saja. Aduh. Dosa apa yang telah kuperbuat? Uang yang sudah di tangan hilang begitu saja. Aku tidak mau hidup lagi. Sudahlah, menangis seperti ini, apa sopan santunnya? Jika kau terus membuat keributan seperti ini, aku akan mengusirmu dari desa. Tadi Xiao Wang berkata tentang basis budidaya tanaman obat. Grup Santoso memang berencana membangun basis. Bisakah Anda mempertimbangkan desa kami? Sejujurnya, 6 tahun lalu, saya pernah mengunjungi desa Anda. Tanah di sini tandus, tidak terlalu cocok untuk menanam tanaman obat. Aneh. Ayah bilang desa kita tidak cocok untuk menanam tanaman obat, tapi gunung belakang ditumbuhi banyak tanaman obat langka. Anda bilang gunung belakang ditumbuhi banyak tanaman obat langka. Iya. Tepat di sisi barat daya gunung belakang. Mawar, jangan bicara sembarangan. Kita belum pernah melihat tanaman obat langka. Ibu, aku tidak bicara sembarangan. Sungguh ada tanaman obat langka di gunung belakang. Kalau tidak percaya, minta kakek kepala desa membawa beberapa orang untuk menggali dan Anda akan tahu. Kepala desa, jangan dengarkan omong kosong si anak tak berguna itu. Tanaman obat langka itu adalah bahan obat langka. Bisa dijual dengan harga mahal. Kapan desa kita pernah memiliki barang langka seperti itu? Benar sekali, jika memang ada tanaman obat langka, ibu dan anak itu pasti sudah menggali. Mengapa mereka baik hati memberitahu kita? Sudahlah, benar atau salah, ini adalah satu-satunya kesempatan desa kita. Ngomong-ngomong, Tuan Budi, jika Anda ada waktu, ikutlah kami ke gunung belakang untuk melihat. Kami juga tidak tahu apa itu tanaman obat langka. Tolong bantu kami memeriksanya. Ayah, tolong percaya Mawar. Sungguh ada tanaman obat langka di gunung belakang. Ayah. Mengapa Nona Sen memanggil Anda ayah? Dia hanya memanggil sembarangan. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi dengan Anda. Itu bagus sekali.
Kepala desa. Kami sudah mencari di seluruh area dan tidak melihat tanaman obat langka di sini. Lihat kan, sudah kubilang, kepala desa, bagaimana mungkin ada tanaman obat langka di gunung ini? Semua gara-gara anak haram ini bicara omong kosong. Membuat semua orang bekerja sia-sia. Lalu kau bilang, bagaimana jika kita benar-benar menggali tanaman obat langka? Bagaimana jika kita benar-benar menggali tanaman obat langka? Akan kukatakan padamu, jika ada tanaman obat langka di sini, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Tanaman obat langka. Kepala Desa Zhang, lihat, saya menemukan Tianma. Tuan Sen, tolong lihat. Benar-benar Tianma. Benar-benar Tianma. Bibi kedua, Anda tadi bilang mau berdiri dengan kepala di bawah dan makan kotoran. Apakah Anda masih menepati janji? Hahaha. Bibi tidak bercanda denganmu. Karena Tianma bisa digali di sini. Itu berarti penilaian saya sebelumnya salah. Saya akan kembali dan meminta orang membuat dokumen. Setelah disetujui pemerintah, kita akan mulai persiapan untuk pembangunan basis. Itu bagus sekali. Kalau begitu, merepotkan Tuan Sen. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Tianma ditemukan oleh putrimu, karena Anda tidak menginginkan hadiah. Sebagai kompensasi, Anda akan menjadi administrator basis ini. Rp100.000 sebulan. Apakah Anda menerimanya? Tapi, saya tidak punya pengalaman manajemen. Tuan Sen, saya bersedia menjadi administrator basis. Saya ini pernah mengurus babi untuk desa dan melakukannya dengan sangat baik. Ibu, jika kamu tidak mengambilnya, keuntungan itu akan diambil oleh wanita jahat. Saya bersedia mencoba. Baiklah. Terima kasih, Bapak Budi. Kami para penduduk desa akan memberikan dukungan penuh. Tunggu kabar dari saya. Baik. Hati-hati ya, berkendaralah dengan hati-hati di jalan. Jelas-jelas dia adalah ayahku. Mengapa dia bilang tidak mengenaliku dan ibu? Tidak bisa, aku harus mencari tahu. Ibu, aku ingin ke sana untuk buang air kecil. Kalau begitu, cepatlah. Ibu akan menunggumu di sini. Maaf, Bapak Budi. Kakimu terkilir. Saya akan ambilkan mobil. Kalau begitu, terima kasih, Bapak Budi. Halo, kamu adalah ayah. Apakah kamu pacar Bapak Budi? Anak ini adalah yang terus-menerus mengganggu Bapak Budi sambil memanggil ayah. Sekarang berani-beraninya datang mencari tahu tentang kehidupan pribadi Bapak Budi. Pasti ibunya yang jalan itu yang menyuruhnya. Wanita seperti ini yang ingin memanfaatkan anak untuk naik status. Sudah sering saya lihat. Benar, saya pacar Bapak Budi. Kami sudah bersama bertahun-tahun dan akan segera menikah. Jadi, kembali dan katakan pada ibumu, agar tidak mengincar Bapak Budi. Dia tidak pantas. HMPH, ternyata ayah adalah pria brengsek yang suka baru benci. Aku tidak akan mengakuinya lagi. Baiklah. Mengapa kamu ikut kemari? Pria brengsek, hui. Ada apa ini? Bukankah tadi baik-baik saja? Ibu. Begini, ada apa denganmu? Kamu tidak senang? Ibu, mulai sekarang, kita tidak akan mencari ayah lagi. Anggap saja dia sudah mati. Tapi ayahmu memang sudah mati. Ibu, Ada apa, Bapak? apakah Anda lupa merebus air panas? Mengapa yang keluar hanya air dingin? Saya tadi berpikir saya sudah merebus air panas. Ibu, masuklah dan lihat sendiri. Oh, Bapak. Bapak Budi, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, saya hanya terjatuh. Bagaimana dengan masalah pusat budidaya tanaman obat di Desa Bunga Persik itu? Bagaimana? Ini dokumen yang disetujui pemerintah. Diperkirakan besok sudah bisa mulai bekerja. Tindak lanjuti proyek ini. Jika ada masalah, hubungi saya lagi. Baik, Bapak Budi. Tunggu. Waktu itu di depan Desa Bunga Persik, Anda bicara apa dengan anak perempuan bernama Mawar itu?
Kenapa saya merasa dia tidak baik-baik saja? Memang waktu itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak itu salah mengira saya pacar Anda. Dan mengancam saya untuk menjauh dari Anda. Begitu? Ibu anak itu seorang janda. Mungkin, dia tertarik dengan status Anda, Bapak Budi. Dan ingin Anda menjadi ayah tirinya. Aku tahu, sudah tahu. Silakan keluar. Bapak Budi, Anda tidak apa-apa, Bapak Budi. Dokter, cepat panggil dokter, Bapak Budi. Makan, tahu makan saja. Menantu perempuan tertua ini setiap bulan masih punya 100.000 rupiah. Pendapatan stabil. Lihatlah diri, kenapa begitu tidak berguna? Ibu, itu bukan salahku juga. Siapa sangka anak haram itu asal bicara. Dan ternyata benar ada tanaman obat langka yang digali di gunung belakang. Tidak bisa. Tidak semua hal baik harus didapatkan oleh Dewi Lestari. Tapi sekarang pekerjaan sudah di tangannya. Kita punya cara apa lagi? Apa otakmu itu otak babi? Dia sekarang kan administrator pusat budidaya tanaman obat itu. Jika ada masalah dengan obat-obatan, apakah dia masih bisa bertahan? Oh, benar. HMPH. Harus ibuku. Anda punya cara. Mawar. Ibu akan pergi ke gunung belakang untuk bekerja. Kamu di rumah, jaga rumah baik-baik ya. Baik. Kenapa ada aura kematian pada ibu? Tunggu sebentar. Ada apa? Cepat. Pangkalan obat-obatan terbakar, ada banyak orang di sana. Cepat selamatkan mereka. Kau harus bertahan. Jangan tinggalkan aku. Bertahanlah. Ibu jangan pergi, pangkalannya akan terbakar. Mawar, kau bermimpi buruk, kan? Jangan khawatir, ibu akan segera kembali. Akan banyak orang yang mati. Sepertinya sejak Mawar bangun, kami selalu berkecukupan dan dia membantu warga menemukan tanaman obat langka. Mungkinkah Mawar benar-benar tahu sesuatu? Mawar, jangan khawatir, ibu akan segera mencari penanggung jawab pangkalan. Kamu bilang gunung akan terbakar? Ya. Apakah ada dasarnya? Untuk saat ini belum ada. Tapi saya, tanpa dasar, berani-beraninya kamu menyuruhku berhenti bekerja? Dewi Lestari, apakah kamu terlalu menganggap dirimu penting? Bukan begitu, Nona Lia. Saya hanya memikirkan keselamatan semua orang. Jika terjadi kebakaran, semua pekerja akan kehilangan nyawa. Jika terjadi kebakaran, HMPH. Hanya berdasarkan tebakanmu, kamu ingin kami berhenti bekerja? Dewi Lestari, tahukah kamu berapa kerugian kami per hari? Dan kami punya target. Siapa yang akan bertanggung jawab jika tidak selesai tepat waktu? Ayo, jangan ganggu pekerjaanku. Nona Lia, jika Anda bersedia berhenti bekerja sehari, semua kerugian akan saya tanggung. Kamu yang bertanggung jawab? Dewi Lestari, Bapak Budi hanya memintamu menjadi administrator. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting? Ya, bukan. Lihat dulu berapa uang di sakumu. Hei. Pergi. Mbak, kamu diusir keluar ya? Hei, apa yang kamu banggakan? Nanti kulihat bagaimana kamu bisa bangga. Pefet. Sepertinya sebagian besar tanaman obat sudah dipindahkan. Ayo kita makan. Tapi bagaimana jika tidak ada yang menjaga? Takut apa? Ini semua orang desa kita. Ayo. Asisten Lia, ada masalah. Ada apa? Gudang obat terbakar dan menghalangi jalan turun gunung. Semua penduduk desa di gunung terjebak di markas. Apa? Ibu Lia, markas di gunung terbakar. Cepat atur penyelamatan. Aku sudah menghubungi pemadam kebakaran. Hanya saja apa? Hanya saja pemadam kebakaran datang terlambat. Api di gunung terlalu besar. Kurasa sudah terlambat untuk menyelamatkan orang. Lalu bagaimana? Anak keduaku masih di gunung. Tidak, aku harus pergi menyelamatkannya. Ibu Li, apa gunanya kau pergi sekarang? Bukankah itu bunuh diri sia-sia? Bukan hanya Li Lao Er.
Sebagian besar penduduk desa kita sedang bekerja di gunung. Jika api besar ini tidak padam, berapa banyak orang akan terbakar mati? Terkutuk, siapa yang menyulut api? Aku tidak akan mengampuninya. Aku hanya ingin membakar gudang. Siapa sangka akan membakar gunung ini? Apa yang harus dilakukan? Aduh. Kepala desa, aku tahu siapa yang membakar gunung. Itu Dewi Lestari. Pagi ini aku melihatnya sendiri berkeliling dengan mencurigakan di dekat gudang. Siti Aminah, jangan bicara sembarangan. Apakah kau punya bukti? Aku punya. Kepala desa, pagi itu Dewi Lestari tiba-tiba menemuiku dan bilang markas akan terbakar. Jika api itu bukan karena dia, bagaimana dia bisa tahu kebakaran itu sebelumnya? Ternyata Dewi Lestari yang menyulut api. Ayo. Ayo kita ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi. Mawar, Cai. Kemana ini? Dewi Lestari. Dia di sini. Kepala desa, ada apa ini? Dewi Lestari. Gunung terbakar, kau tahu. Aku tahu, aku sudah menemui Nona Lia dan memintanya menghentikan pekerjaan. Tapi dia menolakku. Lihat kan, kepala desa, dia sudah tahu gunung akan terbakar. Api itu pasti dia yang menyulutnya. Mbak Dewi, kenapa kau menyulut api di markas? Tahukah kau, karena kau menyulut api, berapa banyak orang yang akan mati di gunung? Bukan aku yang menyulut api. Aku juga tidak tahu siapa yang menyulutnya. Bukan kau yang menyulutnya, kau tidak tahu siapa yang menyulutnya. Kenapa kau tahu duluan tentang kebakaran di markas? Mawar yang memberitahuku. Dia bilang markas akan terbakar. Makanya aku menemui Nona Lia. Mawar. Mawar kan bukan Dewi. Bagaimana dia bisa tahu duluan markas akan terbakar? Menurutku, kau yang menyulut api itu. Benar, Mbak Dewi. Membakar gunung, membunuh begitu banyak orang. Itu kejahatan besar. Hei, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tangkap dia dan serahkan ke polisi. Lepaskan aku, sungguh, bukan aku yang menyulutnya. Kepala desa, tolong percayalah padaku. Kenapa langit jadi gelap begini, kepala desa? Kenapa hujan turun? Hujan turun. Aduh. Benar-benar hujan. Orang-orang di gunung akan terselamatkan. Aduh. Hujan ini turun di saat yang tepat. Hahaha, ya. Desa kita dilanda paceklik selama 3 tahun. Hampir tidak turun hujan sama sekali. Tidak disangka kali ini kebakaran besar di gunung. Di saat kritis malah turun hujan. Langit berpihak pada kita. Ya. Kepala desa, apinya sudah padam. Semua orang di gunung selamat. Syukurlah. Syukurlah. Aduh. Kepala desa, meskipun orang itu tidak apa-apa, tapi api ini Dewi Lestari yang menyulutnya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus dikirim ke penjara. Api ini benar-benar bukan aku yang menyulutnya. Kau masih berani membantah? Kenapa kalian semua diam saja? Tangkap dia dan kirim ke polisi. Hei, kau, tangkap. Dewi, kau benar-benar ceroboh kali ini. Aku juga tidak bisa membantumu. Pergilah ke penjara dan renungkan perbuatanmu dulu. Bukan, HMPH. Akhirnya kau, dasar wanita murahan terkutuk, tersingkir. Kepala desa. Kepala desa, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Li tua kedua bilang, dia tahu siapa yang menyulut api. Li tua kedua, kau tahu siapa yang menyulut api? Ah, Cepat katakan, saat itu aku hendak makan. Teringat pintu gudang lupa kututup. Saat kembali, aku melihat Siti Aminah keluar dari gudang dengan mencurigakan. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, tapi tidak lama kemudian gudang terbakar. Aku curiga api itu disulut oleh Siti Aminah. Joko, jangan bicara sembarangan. Yang bertingkah mencurigakan itu jelas Dewi Lestari. Pasti kamu salah lihat. HMPH. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Hari ini, selain waktu makan, aku terus berjaga di markas. Selain Siti Aminah, tidak ada orang mencurigakan lain yang mendekati gudang. Siti Aminah, bagaimana kamu menjelaskannya? Ya, aku memang pergi ke gudang. Tapi apakah aku yang membakarnya? Siti Aminah, aku beritahu kamu. Jika kamu mengaku sekarang, hukumannya bisa diringankan. Kalau tidak, aku akan lapor polisi sekarang. Biar polisi yang menyelidiki. Jika polisi menemukan bukti, akan ada saatnya kamu ditembak. Kepala desa,
Aku hanya ingin membakar obat-obatan herbal. Aku tidak pernah berpikir untuk membakar gunung. Aku juga tidak pernah berniat mencelakai orang. Kepala desa, kamu ini. Tanaman obat itu adalah harapan desa kita satu-satunya yang membuat desa kita kaya. Mengapa kamu membakarnya? Kamu ini. Ayo, tangkap dia. Ah. Kepala desa, aku tahu aku salah. Mbak, tolong bantu aku memohon. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu harus menanggung sendiri perbuatanmu. Bawa dia. Kepala desa, aku tidak mau masuk penjara. Kepala desa, sekarang masalahnya sudah jelas. Bolehkah aku pergi sekarang? Mawar hilang. Aku harus mencarinya. Apa? Mawar hilang? Cai. Mawar, di mana kamu? Mawar. Dewi, jangan khawatir, desa kita sekecil ini. Mawar tidak akan hilang. Ditemukan. Dia terbaring di tepi sungai. Saat ditemukan, dia sudah pingsan. Dewi. Pak Kepala Desa. Dewi, ini Dokter Liu dari desa kita. Cepat suruh dia periksa Mawar. Baik, dokter, silakan. Ibu Dewi, saya lihat putri Anda tidak ada masalah kesehatan, ya? Hah? Tapi putri saya dari kemarin koma sampai sekarang. Tidak demam, tidak ada luka di tubuhnya, tapi tidak bisa dibangunkan walau dipanggil-panggil. Kalau ini, saya juga baru pertama kali melihatnya. Bagaimana kalau kalian pergi ke rumah sakit di kota? Tingkat medis di sana lebih baik. Mungkin bisa tahu putri Anda sakit apa. Betul, Dewi. Dokter Liu benar. Bagaimana kalau kamu bawa Mawar ke kota untuk diperiksa? Hanya ini yang bisa dilakukan. Bapak Budi, mohon jangan pecat saya. Api ini bukan saya yang menyalakan, tapi para penduduk desa itu. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, Bapak Budi. Saya sudah menyelidiki. Api memang bukan kamu yang menyalakan. Tapi kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Ini, apa maksudnya, Bapak Budi? Dewi Lestari sudah mengingatkanmu bahwa akan ada kebakaran. Tapi kamu tidak menyelidiki kemungkinan kebakaran sebelumnya. Malah mengusir orang. Kamu sudah membuat masalah serius seperti ini. Kenapa saya harus tetap mempertahankanmu? Ada hal lain? Tidak ada? Keluar. Bapak Budi, dengarkan saya. Bapak Budi. Asisten Lia, silakan. Tidak, jangan pecat saya, dengarkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi, Bapak Budi. Bapak Budi. Dewi Lestari, wanita murahan itu. Kenapa dia ada di sini? Halo, Nona. Saya ingin bertanya, wanita yang berdiri itu, mengapa datang ke rumah sakit? Anda adalah, jangan salah paham, saya temannya. Saya hanya peduli, Anda temannya. Putrinya sakit. HMPH. Semua ini salah ibumu yang jalang itu, yang membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang aku akan membuatnya merasakan pahitnya kehilangan seorang putri. Jual dia jauh-jauh, jangan biarkan dia muncul lagi di kota megah. Tenang saja, orang yang saya jual pasti tidak akan kembali. HMPH. Ternyata ayah adalah pria brengsek yang suka baru benci lama. Aku tidak akan mengakuinya lagi. Baiklah, mengapa kamu ikut kemari, pria brengsek? Puih, ada apa ini? Bukankah tadi baik-baik saja? Ibu, begini. Ada apa denganmu?
Kamu gila. Bapak Budi, kumohon, tolong carikan Mawar untukku. Dia hilang, aku tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Mawar hilang. Bapak Budi, di kota megah banyak penculik anak. Jangan-jangan putri wanita ini diculik oleh mereka. Penculik anak? Betul, kalau memang diculik, biasanya sulit ditemukan lagi. Kalaupun ditemukan, mereka akan mengalami gangguan jiwa atau cacat fisik. Diam. Kau banyak bicara. Nona Dewi, Nona Dewi. Paman siapa? Anak ini ternyata sudah bangun. Di sini banyak orang. Bagaimana ini? Nak, aku teman baik ibumu. Dengarkan baik-baik. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tapi Paman, kamu banyak berbuat jahat, terkena energi negatif. Hari ini akan ada musibah berdarah. Bocah nakal, jangan bicara omong kosong. Mawar tidak bicara omong kosong. Kamu akan terkena batu di kepala, lalu berdarah dari 7 lubang. Berdarah dari 7 lubang, kalau bicara omong kosong lagi, akan kupukul sampai otakmu muncrat. Aduh. Siapa yang memukulku? Lihat Paman, aku tidak bicara sembarangan. Kamu jalang. Mengutukku, lihat bagaimana aku akan menghajarmu nanti. Ayo. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berdarah? Telingaku sakit sekali. Mawar tidak bicara sembarangan. Kamu akan terkena batu di kepala, lalu mulai berdarah dari 7 lubang. Guru, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Kamu tidak percaya padaku? Aku percaya. Tolong, selamatkan hidupku. Aku tidak mau mati, guru. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kamu akan tertabrak mobil, lalu dilindas berulang kali. Sampai ususmu keluar. Guru, kumohon. Aku tidak mau mati. Kumohon, guru. Sebenarnya, tidak sulit untuk menghindarinya. Kamu hanya perlu mengucapkan satu kalimat. Kalimat apa? Hei. Aku ini penculik. Aku penculik. Kamu adalah Lia Permata. Kami menerima laporan. Kamu dicurigai bersekongkol dengan penculik anak untuk memperdagangkan anak. Sekarang kami akan menangkapmu sesuai hukum. Petugas polisi, tolong dengarkan saya. Anda salah orang, bukan saya. Ada apa ini? Bagaimana orang ini bisa begitu, Bapak? Sepertinya ada perkelahian di depan. Jalanan jadi macet. Aku ini benar-benar penjual orang. Kenapa lari? Ikut aku pulang. Ibumu mencarimu. Pria brengsek, lepaskan aku. Aku dan ibuku tidak akan mengakui kamu. Pergilah hidup selamanya dengan kekasihmu itu. Ada apa dengan anak ini? Dulu dia selalu memanggilku ayah. Sekarang, dia langsung memanggilku pria brengsek. Kekasih apa? Jangan pura-pura lagi. Yang terakhir kali datang ke desa kami bersama itu kekasih. Jangan kira aku tidak tahu hanya karena aku masih kecil. Sebenarnya aku tahu semuanya. Ibuku bersamamu itu berarti berselingkuh. Pria ini terlihat gagah. Ternyata dia main serong. Benar, tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan. Sungguh tidak menyangka dia orang seperti itu. Nak, kamu benar-benar salah paham. Bapak Budi kami sudah melajang selama 30 tahun. Bahkan nyamuk di sekitarnya pun jantan. Kekasih apa yang kamu bicarakan, itu hanya melebih-lebihkan. Kekasih yang kamu maksud, itu asisten Bapak Budi kami. Bapak Budi kami bahkan tidak mau peduli padanya. Dia sudah dipecat. Benarkah? Tentu saja. Apa wanita itu berbohong? Apakah yang dikatakan paman itu benar? Apakah kamu benar-benar tidak suka wanita itu? Tentu saja, kamu masih kecil. Apa yang selalu kamu pikirkan? Sudah kuduga, bisa melahirkan anak secantik. Bagaimana bisa ayah jadi pria brengsek? Kalau begitu, ayo kita cari ibu bersama. Ibu. Mawar. Kamu lari kemana? Kamu membuat ibu sangat ketakutan. Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka? Tidak. Bapak Budi, terima kasih sudah membantuku menemukan Mawar.
Sama-sama, jaga dia baik-baik, jangan sampai dia lari lagi. Susah payah datang ke kota bertemu ayah. Bagaimana bisa kita biarkan dia pergi begitu saja, Ibu? Ini pertama kalinya kita ke kota, dan kita tidak punya banyak uang. Kita akan tinggal di mana? Apakah kita akan tidur di jalanan? Kalian tidak punya tempat tinggal? Tidak, saya sudah. Tidak apa-apa, Paman Budi. Silakan pergi dulu. Saya dengar para paman dan bibi di desa, kalau ke kota, tidur beralaskan tikar. Saya dan ibu sudah berencana mencari gang untuk tidur semalam. Kapan saya bilang kita akan tidur di gang? Jika kalian tidak keberatan. Tidak keberatan. Terima kasih Paman Budi sudah mau menampung saya dan ibu. Paman Budi, apakah ini rumahmu? Ya, Maaf, Tuan Budi, aku kembali merepotkan. tidak apa-apa. Aku jarang sekali kembali ke rumah ini. Ayahku tinggal sendirian di sini. Jika dia tahu penolong kecilnya tinggal bersamanya, pasti dia akan sangat senang. Aneh, rumah ini jelas memiliki feng shui yang sangat baik. Mengapa terasa angin dingin berhembus di dalamnya? Ayo Kakek, 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 Ayah. Ayah. kakek. Aura kematian yang sangat. Akhirnya kau kembali. Penyakit jantung kakek sepertinya kambuh lagi. Bagaimana bisa begini? Dokter bukankah bilang penyakit jantung ayah sudah sembuh? Karena kakek terjerat aura kematian. Jika aura kematian di sini tidak dihilangkan, penyakit kakek tidak akan pernah sembuh. Aura kematian? Ya, Yan Kun Wuji, Wan Xiang, mata batin, buka. Ketemu lukisan ini. Seseorang memasukkan energi gelap ke dalamnya. Anak kecil, kau tidak boleh bicara sembarangan. Lukisan 100 kehidupan ini bernilai jutaan. Tapi sepupu Tuan membawanya kembali dari luar negeri secara khusus. Aku tidak salah bicara. Selama lukisan ini dihancurkan, kakek akan bangun. Kau mencipratkan lukisan ini. Kau benar-benar mencipratkan lukisan itu, Tuan. Kakek paling menyukai lukisan ini. Jika dia bangun dan tahu lukisan ini dirusak, entah bagaimana marahnya dia nanti. Maaf, Tuan Budi. Cepat minta maaf pada Paman Budi. Mawar tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Ayah, kau sudah bangun. Lihat, sudah kubilang, lukisan ini bermasalah. Selama lukisan ini dihancurkan, kakek akan bangun. Gadis kecil, itu kau rupanya. Kakek, kita bertemu lagi. Kau baru saja bilang lukisan ini bermasalah. Ya, energi gelap di dalamnya akan menyerap keberuntungan seseorang. Tidak hanya membuat orang berumur pendek, tapi juga membuat keturunannya punah. Lukisan ini adalah hadiah ulang tahun yang Rahmat berikan pada ayah 5 tahun lalu. Penyakit jantung ayah sepertinya juga dimulai sejak saat itu. Jangan bicara sembarangan. Rahmat adalah satu-satunya keturunan pamanmu, tumbuh bersamamu sejak kecil. Bagaimana mungkin dia mencelakaiku? Benar, Tuan. Kakek sadar, sama sekali tidak ada hubungannya dengan lukisan ini. Ini semua gara-gara gadis kecil ini. Kebetulan saja. Mengapa kalian tidak percaya padaku? Keluar, aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak keluar, aku akan memusnahkan. Nenek moyang yang hebat, ampunilah aku akan keluar sekarang. Hantu. 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 Putrimu? Ada apa? Kenapa aku merasa putrimu tidak seperti orang biasa? Aku juga tidak tahu. Sepertinya dugaanku sebelumnya benar. Mawar memang bukan anak biasa. Lihat, ini energi gelapnya. Telepon. Rahmat, suruh dia kemari. Aku harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Paman, aku baru saja mau mengajak Sufang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Ada apa, Paman mencariku? Rahmat, aku tanya padamu. Kenapa ada energi gelap di lukisan ini? Tahukah kau, karena ini, aku hampir mati beberapa kali. Apa itu energi gelap? Aku tidak tahu, Paman, Paman.
Aku hanya merasa kaligrafi ini memiliki makna yang bagus. Jadi aku membelinya dan memberikannya padamu. Benar, Paman. Aku tahu Paman paling mengerti Rahmat. Dia yatim piatu sejak kecil, dan selalu menganggap Paman seperti ayah kandungnya. Bagaimana mungkin dia punya niat jahat padamu? Oh, benar. Pasti ada yang sengaja berbuat curang. Sengaja menjebak Rahmat Kam. Kau siapa? Aku. Apa? Hanya kau di sini. Hormat sedikit, Nona Dewi adalah tamuku. Paman jahat, energi gelapnya sudah hilang. Kau sudah terkena serangan balik. Akan ada tanda ular gelap di dadamu yang akan melahap hidupmu. Lihat, di mana ada tanda ular gelap? Menurutku ini hanya iblis kecil yang menyebarkan kebohongan. Paman kedua, dari mana Anda menemukan kedua penipu ini melakukan tahayul kuno di sini? Menurutku, seharusnya kita lapor polisi dan memenjarakan mereka. Terlalu ceroboh. Saya lupa sejenak. Tanda ular hanya bisa dilihat oleh orang yang berkultivasi. Az, apakah Anda yakin masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Anda? Paman. Kesetiaan saya kepada Anda itu disaksikan oleh langit dan bumi. Jika Anda benar-benar tidak percaya, saya bisa bersumpah. Jika saya memiliki sedikit pun niat jahat terhadap Anda, biarlah saya disambar petir dan mati. Orang tua-tua. Setelah saya mewarisi keluarga Santoso, Anda dan Budi Santoso akan menunggu untuk digulingkan. Hanya bersumpah, kan? Saya bersumpah sembarangan. Saya tidak percaya akan ada petir yang berani menyambar saya. Jimat petir, keluar. Aneh. Baru saja cerah. Kenapa sekarang tiba-tiba ada petir? Menurutku, ada orang yang terlalu banyak berbuat jahat, sampai-sampai Tuhan pun tidak tahan melihatnya. Paman, ada petir. Apakah Anda masih berani bersumpah? Saya. Apa yang tidak berani saya sumpah? Tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan. Paman. Paman. Saya selalu menganggap Anda sebagai ayah kandung saya, memperlakukan Anda sama. Bagaimana mungkin saya punya niat jahat terhadap Anda? Az. Paman, jika ada beberapa petir lagi, saya tidak bisa menjamin apakah Anda masih bisa hidup. Saya bicara. Energi gelap itu saya yang mengirimnya. Saya hanya ingin paman saya mati, agar saya bisa mewarisi warisan keluarganya. Paman Rahmat. Aku merasa sudah cukup baik padamu, tapi kau melakukan hal seperti ini. Pergilah. Mulai hari ini, grup Santoso akan menghapus nama. Keluarga Santoso tidak akan mengakui dirimu lagi. Biarkan aku pergi. Aku pergi. Keluarga Santoso kalian akan benar-benar punah. Apa maksud perkataanmu itu? Paman Rahmat, meskipun kau belum mati sekarang, dengan usiamu itu kau tidak akan hidup lama lagi. Aku akan jujur padamu, Budi Santoso terkena energi gelap, sudah memengaruhi kesuburannya. Jika aku pergi, keluarga Santoso kalian akan benar-benar punah. Kau Adalah, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Nanti, kabar Budi Santoso tidak bisa punya anak akan tersebar. Ini adalah bisnis keluarga kita. Dia tidak bisa punya keturunan, maka dia tidak berhak mewarisi grup Santoso. Kau. Dasar durjana, ayah. Kalian melakukan hal yang sangat lancang ini. Apa kalian tidak takut mendapat balasan? Jangan ikut campur urusan kami. Budi Santoso, kau pasti sangat marah sekarang, kan? Ayahmu mendirikan grup Santoso, dan mengembangkannya melalui dirimu. Tapi hanya karena kau tidak bisa punya keturunan. Aku yang diuntungkan. Kau bilang, menyebalkan, bukan? Siapa bilang dia akan punah? Aku adalah putrinya. Mawat. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin kau putri Tuan Budi? Ayahmu adalah Wang Fugui, putra tertua keluarga Wang. Mawar tidak bicara sembarangan. Paman Budi adalah ayah. Kulihat kau pengemis kecil ini, pasti sudah gila ingin mencari keuntungan, kan? Kau berani bicara seperti itu. Benar. Seberapapun Budi Santoso tidak pilih-pilih, dia tidak mungkin mencari wanita di desa, kan? Kalian pikir dengan mencari anak sembarangan bisa menipuku?
Rahmat. Grup Santoso cepat atau lambat akan jadi milik rumah ini juga akan jadi milikmu. Ayo cepat kita singkirkan semua hal yang mengganggu itu dan usir mereka semua. Benar sekali. Pergi kau. Rahmat. Kapan aku punya kekuatan sebesar ini? Aku bilang, Paman Budi adalah ayah. Perusahaan ini tidak akan jatuh ke tangan kalian. Aduh, Mawar. Kakek tahu niat baikmu. Putraku selama bertahun-tahun ini bahkan tidak punya pasangan. Bagaimana mungkin dia punya anak perempuan sebesar dirimu? Maafkan kami. Putriku sepertinya sangat menyukai Tuan Budi. Makanya dia terus salah mengira dia sebagai ayahnya. Karena kalian tidak percaya pada aku harus mencari seseorang untuk membuktikan identitas. Pengemis kecil ini mau main trik apa lagi? Budi Santoso tidak bisa punya anak. Ini fakta yang pasti. Bahkan jika kau memanggil dewa pun tidak akan berguna. Kakek. Ayah. Kakek. Rahmat, aku tidak salah lihat, kan? Pengemis kecil ini benar-benar mengundang kakekmu kemari? Kakek siapa? Pengemis kecil ini pasti menggunakan ilusi. Semuanya palsu. Siapa bocah bodoh tak punya otak ini? Ayah, dia putra kakakku, Rahmat. Oh, jadi dia Rahmat. Dulu waktu kecil dia lucu, kenapa tumbuh jadi begini? Hei orang tua, kau tahu cara bicara? Siapa yang kau bilang cacat? Kalau bukan karena wajahmu mirip kakekku, sudah kubunuh kau. Tidak sopan. Kau lupa, waktu kecil, kau jatuh ke dalam kolam kotoran. Siapa yang menarikmu keluar? Bagaimana dia tahu soal ini? Hanya aku dan kakek yang tahu soal ini. Mungkinkah dia benar-benar kakekku? Kakek. Anda baik-baik saja di alam sana. Kenapa Anda naik ke sini? Bukan karena itu, kalian mengganggu sosok penting, memaksaku untuk datang kemari. Katakan, ada perlu apa denganku? Kakek buyut, mereka tidak percaya aku keturunan keluarga Santoso. Bisakah Anda membantu Mawar membuktikannya? Kakek, pengemis kecil ini, mengaku sebagai keturunan keluarga Santoso kita. Cepat ungkap dia, usir dia. Dia memang keturunan keluarga Santoso kita. Apa? Sekarang kalian pasti percaya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana Budi Santoso bisa punya sebesar ini? Minggir kau, punya putri sebesar ini? Kakek, apakah kakek sudah rabun dan salah lihat? Aze. Bodoh. Yang di dalam perut istrimu itu, bukan keturunan keluarga Wijaya kita. Siapa yang sebenarnya rabun? Apa? Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aze, jangan dengarkan dia. Aku tidak melakukannya. Aku tidak. Apakah kakekku akan berbohong? Aze, percayalah padaku. Aku benar-benar hanya memilikimu. Pergi kau, wanita busuk. Aku akan menghabisimu. Tolong, tolong. Usir kedua orang memalukan ini. Buang mereka keluar. Mulai sekarang, keluarga Wijaya tidak akan mengakui kalian berdua. Kemari kau. Aku akan menghabisimu, pelacur. Mulai sekarang, jika tidak ada masalah besar, jangan ganggu aku lagi. Tahukah kalian betapa melelahkannya naik ke sini? Tidak kusangka, keluarga Wijaya kita masih memiliki cucu perempuan yang terlantar. Ini semua salahmu, anak nakal. Membuat cucu kesayanganku menderita bertahun-tahun di desa. Kudengar orang di dalam sana sangat kaya. Jam tangannya saja bernilai jutaan. Ah, kalau benar begitu, keluarga kita di masa depan akan bisa memanfaatkan anak itu untuk mendapatkan banyak uang.
Jika Mawar adalah putriku, maka 6 tahun lalu, wanita yang ingin menempel pada orang berkuasa itu, bukankah? Mawar kecil kini menjadi cucu kandung. Sepertinya takdir antara kakek dan cucu ini sudah ditakdirkan. Ibu Dewi, saat ini Anda telah menjadi janda dan tinggal berdua bersama Mawar. Apakah Anda punya niat untuk menikah lagi? Bagaimana menurut Anda Budi Santoso kami? Tidak bisa. Saya tidak setuju. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Kamu sudah menghamili Ibu Dewi dan masih mau lepas tangan? Pak Tua Santoso. Status saya dan Bapak Budi sangatlah berbeda. Saya tidak pernah berpikir untuk mengejar dia. Sudah zaman apa sekarang? Tidak ada lagi soal naik status atau tidak. Kalau memang cocok, ya menikah saja. Saya tidak akan menikahinya. Kalau Anda mau menikah, nikahi saja sendiri. Anak nakal, omong kosong apa itu? Aneh ayah tadi masih baik-baik saja pada ibu. Nona Dewi, ini kamar mandinya. Kakek bilang, beberapa hari ini Anda dan Mawar kecil tinggal di sini saja. Jika ada apa-apa, panggil saja saya. Terima kasih. Cepat, cepat. Ada apa, Mawar? Aku tadi mendengar ibu berteriak minta tolong. Cepat pergi, selamatkan dia. Apa? Ibu, apakah kamu baik-baik saja, Ibu? Kau, Kau baik-baik saja? aku. Tadi sepertinya lampunya rusak. Aku tidak sengaja terjatuh. Aku akan memanggil Bibi Wang untuk membantumu. Bapak Budi. Apakah kau menyukaiku? Budi Santoso? Oh Budi Santoso. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari terhadap Dewi Lestari, wanita yang serakah akan kemewahan itu? Bukankah kau terjebak rencananya? Bapak, kenapa Bapak bangun sepagi ini mencuci spray? Biar saya saja yang mengerjakannya. Cepatlah beristirahat. Tidak perlu, biar saya sendiri saja. Kenapa Bapak aneh sekali hari ini? Spray ini juga berbau aneh. Dewi, apakah kau benar-benar harus pergi? Masih banyak pekerjaan di rumah yang belum selesai. Tolong jaga Mawar sebentar. Mawar adalah cucu kesayanganku. Tidak perlu bicara soal menjaga atau tidak menjaga. Aku sudah menyelidikinya sebelumnya. Ibu mertuamu itu berkali-kali merencanakan untuk mencelakaimu. Dulu karena mantan suamimu tidak bisa punya anak. Dia, demi menutupi aibnya, memaksamu mencari bibit. Kemudian karena 1 juta rupiah, menjualmu pada orang lain. Untuk apa kembali ke rumah seperti itu? Jadi Dewi Lestari dulu juga dijebak. Meskipun begitu. Tapi bagaimanapun, Desa Bunga Persik adalah rumahku. Tinggal di sini membuatku merasa tidak sah dan tidak pantas. Mungkin akan membawa pengaruh buruk bagi Bapak Budi. Tidak akan berpengaruh. Bapak Budi, kau. Mawar membutuhkan seorang ibu. Aku ingin memberinya keluarga yang utuh. Waktunya makan. Ayo makan. Hari ini ada daging kelinci bumbu merah favorit Mawar. Senang. Mawar, makan yang banyak. Terima kasih, Ayah.
Membuat hidangan sebanyak ini pasti melelahkan. Makanlah yang banyak. Mawar, kamu belum memberitahu kakek. Kapan ayahmu mulai mengerti dan mulai bersikap baik pada ibumu? Tidak tahu. Tadi di dapur, aku melihat ayah diam-diam mencium. Benarkah? Ya, Kalau begitu sepertinya setelah tahun baru, Mawar akan punya adik laki-laki atau perempuan. Mawar ingin punya adik. Ini pertama kalinya merayakan tahun baru bersama kakek. Sini, kakek beri kamu angpau besar. Terima kasih, kakek. Buka dan lihat. Apakah kakek selalu memberi angpau saat tahun baru? Tentu saja. Kalau begitu, Mawar juga akan memberi angpau kepada semua orang. Ayo bagi-bagi angpau. Mawar mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Selamat tahun baru.